Jauh sebelum ada pesawat, manusia sudah bermimpi untuk menembus batas cakrawala. Mereka membangun kapal-kapal sederhana, mengarungi lautan yang gelap dan penuh misteri demi mencari kekayaan, pengetahuan, dan bahkan dunia baru. Ini adalah kisah tentang para penjajah samudera yang berani, yang pelayarannya mengubah arah sejarah. Ini adalah Chelsea. Hai, nama aku Jovanka Chelsea dari kelas 11 Science, dan hari Dia ini... ada tugas sejarah. Hey, Maaf, lanjut. aku bakal jelasin tentang pelayaran samudra. Jadi, selamat menonton. Teman-teman pada tahu nggak sih, kalau pada zaman dahulu, rempah-rempah itu menjadi salah satu komoditas berharga loh. Bahkan para penjelajah aja sampai rela mengelilingi dunia menggunakan kapal untuk mendapatkannya. Jadi ternyata pada abad ke-15 hingga ke-17 merupakan zaman penjelajahan Eropa. Ini adalah sebuah era di mana Eropa berlomba-lomba mencari rute laut baru ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah dan juga komoditas berharga lainnya. Ada beberapa tokoh nih ternyata yang berperan penting dalam penjelajahan laut ini. Yang pertama adalah Vasco da Gama atau Portugis. Ia adalah seorang pelaut Eropa yang pertama kali berhasil mencapai India melalui jalur laut loh. Dia memiliki misi, yaitu dia diutus oleh Raja Manuel dari Portugal untuk mencari jalur perdagangan langsung ke Asia. Ia harus menghindari jalur darat yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman itu apa sih? Sini aku kasih tahu. Jadi, Kekaisaran Ottoman atau sering juga disebut sebagai Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat loh dalam sejarah. Membentang di 3 benua, yaitu Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Penaklukan Ottoman ini adalah salah satu pendorong utama di balik dimulainya zaman penjelajahan samudra atau Age of Discovery yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena dia melakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah ia memutus jalur perdagangan kuno, dan yang kedua memaksakan bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rute alternatif loh. Makasih ya. Oke, perjalanan Vasco da Gama ini dimulai pada tahun 1497, di mana ia berlayar mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan akhirnya ia tiba di Calicut, India. Nah, hasil dari perlayaran dia apa sih? Perjalanan ini membuka jalur laut penting loh antara Eropa dan juga Asia yang memonopoli perdagangan rempah-rempah dan membuat Portugal kaya raya. Tokoh yang kedua adalah Christopher Columbus dari Italia, tapi dia berlayar untuk Spanyol loh. Ternyata, pelaut yang dikenal karena menemukan benua Amerika ini, meskipun tujuannya adalah mencapai Asia dari arah barat, mewakili Spanyol untuk berlayar mengelilingi dunia. Ia memiliki misi, dan ia yakin bahwa bumi itu bulat, dan Asia bisa dicapai dengan berlayar ke barat. Rencana ini didukung oleh Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II dari Spanyol. Tapi kenapa Christopher Columbus bisa yakin bahwa bumi itu bulat dan Asia bisa dicapai dengan berlayar ke arah barat? Pertanyaan bagus tuh. Christopher Columbus yakin bisa sampai ke Asia dengan berlayar ke barat karena ia salah menghitung keliling bumi loh. Di zamannya, banyak pelaut dan ilmuwan sudah tahu bahwa bumi itu bulat. Jadi ini bukan hal yang baru. Namun, Columbus menggunakan data yang salah, membuat perkiraannya tentang keliling bumi jauh lebih kecil dari kenyataannya. Ia percaya jarak dari Eropa ke Asia hanya sekitar 3.700 km. Padahal jarak aslinya lebih dari 20.000 km loh. Perjalanan Christopher Columbus pada tahun 1492. Ia tiba di sebuah pulau di Bahama dan mengira itu adalah Hindia Timur. Alhasil, penemuannya ini secara tidak sengaja membuka jalan bagi kolonisasi Eropa di benua Amerika. Wait. Kayaknya dari tadi kamu ngebahas tentang perlayaran di benua Eropa terus deh, Charles. Kira-kira ada nggak sih perlayaran di benua Asia? Tentu ada dong. Salah satu tokoh yang penting dalam pelayaran benua Asia adalah Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok.
Laksamana Muslim Tiongkok yang memimpin armada laut terbesar dalam seluruh sejarah. Dia itu diutus oleh Kaisar Yongle dari dinasti Ming untuk memperluas pengaruh Tiongkok, memamerkan kekayaan dan kekuatan, serta menjalin hubungan diplomatik. Antara tahun 1405 dan 1433, Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi besar yang dikenal sebagai pelayaran harta karun. Armadanya terdiri dari ratusan, dan aku bilang ratusan kapal raksasa dan puluhan ribu awak. Ia berlayar ke Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan bahkan sampai ke pantai timur Afrika loh. Pelayaran ini ternyata memperkuat jalur perdagangan maritim, memperkenalkan budaya Tiongkok, dan membawa kembali rempah-rempah serta hewan eksotis seperti jerapah. Aku mau nambahin, ternyata ada juga para pelaut Nusantara loh. Nusantara tuh artinya apa sih? Berarti mereka berasal dari Indonesia. Ternyata suku Bugis dan juga suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi dan mendominasi perairan Asia Tenggara. Para pelaut ini menggunakan perahu-perahu tradisional seperti perahu pinisi dan telah berlayar hingga ke Madagaskar di Afrika, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka membangun jaringan perdagangan maritim yang luas, menyebarkan budaya, dan menjadi bagian penting dari sejarah perdagangan di Asia loh. Bangga nggak sih? Wow, ternyata Indonesia juga udah pernah jadi bagian pelayaran samudra ya. Keren juga. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu teman-teman beberapa fun facts yang mungkin teman-teman belum tahu. Yang pertama, armada Cheng Ho itu lebih hebat. Kapal harta karun Cheng Ho berukuran lebih dari 120 meter. Jauh lebih besar daripada kapal-kapal Eropa pada masa itu. Kapal Santa Maria milik Columbus saja hanya sekitar 25 meter. Berarti perbandingannya lumayan jauh ya. Yang kedua adalah penemuan dunia baru, bukan yang pertama. Jauh sebelum Columbus, para pelaut Viking dari Nordik sudah lebih dahulu mencapai Amerika Utara, sekitar 500 tahun sebelumnya. Namun, mereka tidak membuat permukiman permanen di sana. Dan yang terakhir, masalah GPS kuno. Mungkin kita mikir, kalau zaman sekarang kita melakukan pelayaran bisa pakai GPS, Google Maps, dan kita bisa pakai kompas. Tapi kalau zaman dahulu pakai apa? Ternyata pada zaman dahulu, para pelaut hanya mengandalkan bintang, matahari, dan kompas magnetik untuk navigasi. Di malam hari, pelaut mencari bintang Polaris yang selalu menunjuk ke utara. Dengan bintang ini, mereka tahu posisi mereka. Dan saat siang, mereka mengandalkan matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat sebagai kompas alami. Namun, alat paling penting adalah kompas magnetik, di mana dengan jarum yang selalu menunjuk ke utara karena medan magnet bumi, mereka bisa berlayar lurus meski langit tertutup awan. Kombinasi ketiganya membuat navigasi di lautan lepas menjadi mungkin. Bayangkan betapa sulitnya menemukan jalan di tengah lautan yang luas tanpa alat-alat modern. Dari kapal kayu sederhana hingga raksasa baja di era modern, pelayaran samudra terus berevolusi. Namun semangat yang sama tetap ada, keberanian untuk berlayar menembus batas, rasa ingin tahu untuk menemukan apa yang ada di balik cakrawala. Hingga hari ini lautan tetap menjadi saksi bisu dari petualangan terbesar umat manusia.